Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aliana Azahra dari kelas 2 PBAC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa dan bangsa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak menyandang atribut. Selain merupakan bahasa kitab suci Al-Quran dan hadis, bahasa Arab adalah bahasa agama untuk umat Islam, bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, bahasa nasional lebih dari 25 negara di kawasan Timur Tengah, Lughoh al-Adad, dan bahasa warisan sosial budaya Lughoh al-Turath Jabir Kumaihah, misalnya, menegaskan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang mendapat garansi dan proteksi ilahi, al-himayah al-lahiyah, seiring dengan digunakan sebagai wadah ekspresi Al-Quran, bahasa yang sangat orisinal, tidak memiliki masa kanak-kanak sekaligus masa renta, lughoh asilah, laisalaha tufulah, wa laisalaha syaikhukhah. Meskipun sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab Al-Quran tetap merupakan bahasa manusia atau produk budaya bangsa Arab. Ia bukan bahasa Tuhan atau malaikat sebagai produk dan subsistem budaya. Bahasa Arab merupakan pragmatik. Bahasa Arab pada dasarnya tunduk kepada mengikuti sistem linguistik yang telah menjadi kesepakatan penutur bahasa ini, baik sistem fonologi, leksikologi, morfologi, sintaksis maupun sematik. Kendatipun sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab tidak perlu disakralkan atau dianggap sebagai bahasa suci, lughoh muqaddas, tetapi cukup diposisikan sebagai bahasa terhormat dan diberi apresiasi tinggi, karena ia merupakan bahasa Al-Quran, bahasa yang digunakan dan sebagai besar Al-Quran, bahasa yang digunakan dalam sebagai besar ibadah, ritual, dan bahasa budaya Islam. Ini mengisyaratkan bahwa bahasa Arab adalah sebuah sistem sosial budaya yang terbuka untuk dikaji, dikritis, dan dikembangkan. Sebagai subsistem budaya, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun Semit, Usra, Al-Lughat, Al-Samiyah yang dinilai paling tua dan tetap eksis hingga sekarang. Kemampuan bahasa Arab tetap eksis hingga sekarang antara lain disebabkan oleh posisi sebagai bahasa pilihan Tuhan untuk kitab sucinya. Al-Quran meskipun fungsinya lebih merupakan media ekspresi kitab suci bagi masyarakat Arab, tempat lokasi Nabi Muhammad SAW mendakwah ajaran Islam. Bahasa Arab dalam hal ini bahasa suku Arab Quraisy sebagai bahasa standar dan lingua franca lughoh mushtarakah saat itu merupakan bahasa yang telah mencapai puncak kedewasaan dan kematangannya, Hal ini antara lain dibuktikan dari penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa sastra dan pemersatu pada masa jahiliyah. Saat itu bahasa Arab hingga kini juga menjadi bahasa yang mampu menampung kebutuhan para penggunanya dan menyerap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Hal ini antara lain disebabkan oleh watak dan karakteristik bahasa Arab yang elastis atau disebut juga dengan muru'ah, menganut sistem derivasi dan analogi yang komprehensif dan memiliki perbendaharaan kata yang kayak posisi bahasa Arab dalam pengkajian Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya bukan karena semata-mata karena masyarakat tempat Nabi Muhammad SAW ditugasi sebagai Rasul menggunakan bahasa Arab, melainkan juga karena bahasa Arab dipandang mampu dan layak untuk mewadahi dan mengekspresikan pesan-pesan ilahi yang abadi dan universal. Bila kemudian bahasa Arab menjadi bahasa lebih dari 22 negara di kawasan Timur Tengah dan sebagai benua Afrika, lalu menjadi bahasa resmi sekaligus bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa kerja di PBB, maka
Maka faktor utama selain turut terpelihara bersamaan dengan garansi dan proteksi ilahi mengenai pemeliharaan Al-Quran tersebut adalah elan vital, semangat juang, daya dorong, dan motivasi religius umat Islam untuk memahami pesan ilahi dan tradisi sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, tentu saja umat Islam mendapati bahasa Arab tampil sangat elegan, fleksibel, dan bernilai sastra tinggi dan mentransmisikan sebagai karya intelektual muslim dalam bentuk teks-teks, baik buku maupun intelektual muslim dalam manuskrip yang hingga kini masih menjadi bahan kajian dan sumber inspirasi pemikiran Islam yang sangat berharga. Kemudian materi kedua adalah bangsa Arab. Secara geografis, semenanjung Arab itu terletak di bagian barat daya benua Asia. Semenanjung ini terbatas masing-masing di sebelah utara dengan Irak dan Suriah, di sebelah selatan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Persia dan Laut Omah, di sebelah barat dengan Laut Merah. Kawasan semenanjung Arab ini sebagian besar terdiri dari gurun yang terhampar luas di tengah-tengah semenanjung. Secara keseluruhan, iklim semenanjung Arab sangat panas dengan suhu udara yang sangat tinggi. Umumnya, para ahli sejarah membedakan bangsa Arab menjadi dua golongan besar, yaitu suku bangsa Arab Baidah yang telah lenyap dan bangsa Arab Bakiyah yang masih ada. Bangsa Arab Baidah ini telah jauh sebelum Islam. Sejarah keberadaan mereka sangat sedikit yang dapat diketahui selama ini. Cerita tentang mereka diketahui dari kitab-kitab Samawi, terutama Al-Quran dan syair Arab jahili, seperti cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud. Menurut keterangan semua bangsa Arab Baidah ini mendiami daerah Babil di kawasan Asia Kecil, kemudian mereka pindah ke semenanjung Arab bagian utara. Bangsa Arab Baidah terdiri dari kabilah-kabilah antara lain kabilah Ad, Samud, Tasem, Amalikah, dan Jadis. Mereka inilah yang diduga keturunan asli dari bangsa Semit. Mereka Bakiyah. Oleh para ahli sejarah, bangsa Arab Bakiyah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bangsa Arab Aribah atau Arab Khotaniyah dan Arab Mustarabah atau Adaniyah. Arab Aribah adalah keturunan dari Khotan yang di dalam tautan disebut Yakzan. Mereka mendiami wilayah Yaman. Kabilah-kabilah Arab Aribah ini antara lain adalah kabilah Jurhum, Kahlah, dan Himyar. Menurut catatan sejarah, mereka pernah berjaya mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang melahirkan kebudayaan dan peradaban tinggi di zamannya. Mustarabah atau Muta'aribah adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mendiami kawasan Hejaz. Disebut Mustarabah atau Mustaribah karena nenek moyang mereka yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam, tidak berbahasa asli Arab, melainkan berbahasa Ibrani atau Syuriani. Kemudian mereka disebut pula Adnaniyah karena salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Adnan. Sejarah bahasa Arab. Menurut sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam ke Mekah. Ismail dan Jurhum dari Bani Khotan yang lebih dulu menetapkan di wilayah ini dari kabilah Jurhum. Inilah Ismail alaihissalam mengenal bahasa Arab setelah dewasa. Ismail menikah dengan salah seorang putri dari kabilah Jurhum tersebut dan dikaruniai 12 orang anak. Dari mereka inilah lahir suku Quraisy dan Nabi Muhammad SAW berasal. Dari segi daerah tempat tinggal bangsa Arab itu dapat dibedakan menjadi penduduk pedalaman dan penduduk perkotaan. Penduduk pedalaman tidak mempunyai tempat tinggal permanen atau perkampungan tetap. Mereka adalah kaum nomad yang hidup berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka berpindah-pindah dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber mata air dan padang rumput. Atau penduduk perkotaan sudah mempunyai tempat kediaman permanen di kota-kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang dan bertani. Mereka sudah mempunyai kecakapan berdagang dengan baik dan cara bertani yang cukup maju.